Halo, kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dari Forum News Network. Seorang anggota DPRD dari Gerindra, Syarif, menyampaikan sebuah bocoran. Ini bocorannya menarik, bahwa PSBB di Jakarta itu memang tidak seperti yang direncanakan oleh Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ditekan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Makanya kemudian sekarang ribut-ribut apakah itu PSBB total, ketat, atau apapun. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, sinyalemen Anda bahwa ada tekanan dari pemerintah pusat itu dibenarkan oleh anggota DPRD. Dan saya yakin ini bocoran, kalau anggota DPRD bocorannya sahih dong gitu ya. Anda kaget atau Anda biasa saja mendengar bocoran ini semacam ini? Saya jarang bikin sinyalemen, lebih sering bikin tuduhan sebetulnya. Oh, bukan sinyalemen, tuduhan itu. Tuduhan yang terbukti gitu ya. Dan kita memang harus nekat menuduh. Oh. Karena kan ukurannya cuman atau kita percaya pada keterangan saintis atau kita percaya pada keterangan istana itu. Dalam soal COVID kita seharusnya cuma percaya pada saintis. Kenapa? Karena pilihannya adalah bukan soal menyelamatkan jiwa. Keterangan saintis itu runtut, nggak pernah berubah-ubah tuh, mengikuti pola perkembangan COVID. Jadi si saintis itu bergerak bersama dengan COVID, dia amati terus perangai COVID itu. Istana dia menunggu si COVID itu, kalau si COVID menyenangkan dia, maka dia akan ambil program lain, proyek lain. Kalau memburuk, dia akan proyek lain. Jadi tetap saya menganggap bahwa saya harus tuduh istana kalau dia tidak sesuai dengan keterangan saintis. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Bahwa kemudian makin banyak orang yang menganggap bahwa memang ditekan, lalu Gerindra bersuara. Ya memang itu yang kita inginkan, supaya lebih banyak orang mengatakan bahwa istana itu tidak konsisten. Tuh. Jadi yang mau kita tunjukkan adalah inkonsistensi. Nah kalau istana dari awal mau konsisten, ya udah kalau dia memang mau agar supaya lebih banyak orang mati daripada ekonomi tidak tumbuh, ya oke, bilang aja bahwa program kami adalah herd immunity. Tapi kan dia oleng terus. Kenapa? Karena di satu pihak ingin minta legitimasi rakyat, di pihak lain ingin nyogok oligarki. Itu nggak bisa terjadi dalam pemerintahan yang mengalami situasi darurat. Jadi kedaruratan itu jadi panjang karena kepala presiden tidak bisa lurus menatap Indonesia yang bermutu. Dia pelangak kiri, pelangak kanan, tunggu mana isu yang menguntungkan, maka raise lagi itu jadi headline. Tuh. Jadi dia menunggangi isu COVID ini sebetulnya. Di situ jahatnya. Tuh. Ya, jadi tidak salah kalau kemudian banyak yang bercanda bahwa ketika presiden memberi arahan untuk mengutamakan kesehatan ketimbang ekonomi itu, saya memang minta mengutamakan kesehatan, tapi itu bohong, gitu. Nggak salah loh. Jadi dia bilang mengutamakan kesehatan, terus dia panggil menteri-menterinya tuh. Tadi saya bohong loh, jadi sekarang saya nggak bisa tarik kebohongan saya, maka kalian mesti pastikan bahwa ekonomi lebih penting. Jadi terlihat begitu kan. Ini mudah sekali dilihat oleh publik, bahkan oleh publik internasional. Nah karena itu raport kita kan buruk terus di internasional tuh. Semuanya ini terjadi latar belakangnya karena persaingan politik antara kesebelasan Merdeka Utara dan kesebelasan Merdeka Selatan. Nah itu sebetulnya tuh. Dan kelihatannya golnya 2-2-0 dibikin oleh kesebelasan Merdeka Selatan. Padahal kesebelasan Merdeka Selatan nggak pernah turun lapangan. Artinya golnya adalah gol bunuh diri dari kesebelasan Merdeka Utara. Iya. Tapi dengan fakta semacam itu, Bung Rocky, kita tidak bisa terlalu berharap banyak sebenarnya dengan PSBB yang dilakukan oleh Anies sekarang. Karena ternyata dia banyak melakukan kompromi kan. Ya memang kan betul-betul Anies ditekan dan Anies makin lama makin pinter. Dia anggap oke, nanti saya perlihatkan bahwa efek dari tekanan itu tidak maksimal penanganan COVID. Angkanya belum akan memuncak. Jadi masih naik terus tuh. Nanti sibuk lagi istana buat nyalain Anies kan. Tapi Anies sekarang punya argumen. Coba kasih saya kwitansi kosong itu, blank note. Nanti saya tulis sendiri programnya tuh. Jadi begitu diintervensi, ya si COVID senang. Oke, diintervensi, gue mainin lagi itu.
gue perpanjang prank terhadap kekuasaan, kan begitu kan. Ya. Kita tinggal menunggu momentum kemarahan rakyat dan baliknya tokoh-tokoh pendukung Jokowi ke wilayah masuk akal. Buya Syafi'i, naga-naganya juga Mahfud MD akan lakukan hal yang sama. Ini naga-naganya nih ya, saya nggak tuduh nih saya. Oke. Dan ada 2-3 menteri juga yang udah nggak tahan bahwa ini konflik terus. Saya kira akan ada pernyataan dari lebih lanjut dari Mahfud, lebih lanjut dari Buya, lebih lanjut dari Sri Mulyani, kendati melalui beberapa pakar. Jadi kita mesti baca itu hari-hari ini. Dan Presiden tidak punya sensor untuk mengetahui bahwa di dalam istana gunting-menggunting itu sedang terjadi. Ya. Nah, kalau ini kan bukan sinyalemen juga bukan tuduhan, tapi kira-kira gini, prediksi atau apa, saya nggak tahu, atau informasi yang Anda terima, itu akan ada 1-2 menteri siuman setelah Buya Syafi'i juga kembali ke akal sehat, gitu? Ya, pasti itu. Mungkin 1, 2, atau 3, 4 menteri siuman. Kenapa dia siuman? Karena banyak menteri yang akhirnya nggak tahan kalau webinar ada terus. Banyak menteri yang diam-diam itu nge-clipping analisis rutin dari Harsubono Arif itu di FNN. Itu saya dapat reaksi begitu untuk iya. Jadi terlihat bahwa kegelisahan itu nggak bisa lagi ditahan tuh. Dan saya bisa bikin satu guesstimation. Guesstimation itu artinya estimasi berdasarkan dugaan tadi. Oh, guesstimation, guessing and estimating gitu. Oke. Bahwa itu akan terjadi di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Bersiap-siaplah rakyat menonton 3-0 karena bunuh diri. Gelar tikar rame-rame. Bunuh dirinya. Ya, karena menterinya yang akan menggolkan di gawangnya sendiri tuh, di gawang istana. Iya. Bung Rocky, kalau kita lihat dengan kebijakan pemerintah semacam itu kan, dan itu hampir pasti bahwa COVID tidak akan terkendali karena cara penanganannya yang ordinary terus gitu. Mengapa pemerintah terus melakukan langkah-langkah semacam itu padahal mereka tahu bahwa akibat kebijakan mereka yang lalu itu dampaknya seperti sekarang ini, angkanya begitu tinggi dan kita tidak tahu kapan ini akan mencapai puncak dan kemudian landai. Karena dia harus berupaya menahan 2 virus. Virus COVID dan virus Anies tuh. Anies sudah dianggap virus. Oke. Tapi dia bukan pandemi ya. Belum jadi pandemi ya, baru virus ya. Anies itu dianggap lebih berbahaya dari virus. Karena itu matikan Anies daripada matikan COVID kan. Okay. Begitu. Jadi jalan pikiran istana begitu. Nah, kita sebagai publik dengan mudah melihat itu. Istana takut pada reputasi Anies itu soalnya, dan karena itu disuruhlah gerombolan untuk ngepung Anies. Jadi hanya karena itu sebetulnya tuh. Dan tentu kita bisa lihat politik ekonomi di belakang itu, berarti ada konsultan yang melaporkan kalau Anies reputasinya naik terus, itu berarti satu waktu nanti dalam waktu yang tidak lama misalnya bahwa akan ada gelombang balik untuk menghajar istana tuh. Bukan dari oposisi tapi dari mak-mak, dari rakyat segala macam itu oposisi. Ya itu hal biasa. Itu kecemasan yang disebabkan karena kekuasaan menyimpan banyak kebohongan yang satu waktu akan dibuka oleh momen sejarah. Ya. Maksud Anda karena Anies ini terbukti ketika di Jakarta kebijakan-kebijakannya tidak sejalan dengan apa yang menjadi agenda dari para oligarki. Kita menyebut misalnya. Memang itu Yes, soalnya ya. Itu soalnya. Ya. Iya kan kalau misalnya Jokowi menganggap Anies adalah saingan, tentu saja Jokowi menganggap ngapain bersaing dengan Anies, dia nggak bisa lagi bersaing kok di 2024. Tetapi di belakang Jokowi khawatir bahwa tidak ada pesaing Anies karena itu matikan Anies. Nah problemnya adalah saya menduga misalnya reputasi Anies, elektabilitasnya sekarang tinggal 2%. Tinggal 2%. Tetapi penantang Anies itu minus 2%. Jadi sama juga soalnya. Dia rendahin Anies, tapi dia nggak angkat orang yang akan jadi penantang Anies. Kan mestinya udah dipamerin dong dari istana. Ini calon kita loh, silahkan Anies berdebat dengan dia. Ini nggak ada. Jadi kegiatannya
menenggelamkan Anies, tapi nggak ada yang diambangkan. Sama juga itu resultantnya nol itu. Ya. Nah, tapi ini tadi kan Anda menyinggung soal mulai adanya saling mengunting di dalam kabinet. Saya membaca misalnya statement dari Doni Monardo, Kepala BNPB, yang menyatakan bahwa Anies itu benar data-data yang disampaikan oleh Anies gitu, dan dia selalu berkonsultasi semacam itu. Dan yang mengagetkan juga saya membaca ini Menkes Terawan juga menyatakan hal yang sama ini. Ini kan jadi posisi Anies dengan cara seperti ini kan malah semakin menguat, bukan? Iya, banyak yang siuman karena webinar sebetulnya tuh. Jadi, ya. Jadi semakin banyak orang mengakses situs-situs oposisi, situsnya FNN, situsnya Harsh Bono Point, situsnya Refli, situsnya Said Didu, segala macam. Kan orang kalau ada dasar akademis, dia akhirnya akan kembali pada pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar itu yang diingatkan oleh beberapa menteri yang diam-diam sebetulnya saling kirim WA bahwa itu loh lagi dibahas di Harsh Bono Point, lagi dibahas di Said Didu tuh. Kan nggak mungkin mereka tutup kuping kan dari public policy yang terbuka untuk dikritik kan. Jadi karena itu saya bilang itu dalam 1 minggu ini akan ada banyak orang yang bergabung dengan suara Syafi'i Ma'arif dan menganggap bahwa Doni Monardo adalah orang yang profesional, tidak berpengaruh dengan politik istana, karena dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Dia nggak punya akses politik untuk bermain kalimat. Dia tetap firm bahwa dia komandan untuk menyelesaikan COVID, bukan untuk menyelesaikan ekonomi itu. Kira jadi kita dalam pekan-pekan ini mesti bersiap-siap untuk menerima orang-orang yang siuman itu. Bagaimana kita harus memperlakukan mereka itu, Bung Rocky? Ajak webinar itu. Jadi nanti daftarnya kita ajak tuh. Jadi mereka yang siuman supaya nggak balik ke kolam kotor, segera lompat ke webinar Harsh Bono, webinar Said Didu, webinar macam-macam. Kalau webinar saya sebetulnya mereka subscriber, cuman supaya nggak ketahuan sama sana ya. Karena itu saya suka dapat bocoran dari subscriber yang tersembunyi ini. Ya. Jadi kita kemarin kan ada mengucapkan selamat datang kembali Buya Syafi'i di Akal Sehat. Ya kita ucapkan juga selamat datang mereka, ahlan wa sahlan gitu ya. Ya, semoga berhasil meniti siratul mustaqim ke arah Indonesia yang adil dan makmur ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Yes. Bye.